everyone still good condition? Yes, praise the Lord. Okay, back again with teacher Roida. We are going to study religion. So everyone, let's prepare your religion book. Okay, we want to start our lesson, but before that, we want to pray. Everyone, for your hand, close your eyes. Let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for today. We say thank you for new blessing. We say thank you for everything that you have done in our life. Father in heaven, we are going to study religion. Please help us to understand our lesson today well. Thank you, Lord. We surrender this time only to your hand. In Jesus Christ's name, we always pray to you. Everybody say, Amen. Okay, we start our lesson today. Oke, Mak Level, semuanya sudah menyiapkan buku religionnya? Yes, of course. Semangat ya! Hari ini kita akan masuk di dalam tema kita pembelajaran yang 11 tentang teman dalam susah dan senang. Semuanya punya teman? Yes, Teacher Roida. Pasti semua anak-anak Mak Level memiliki teman ya. Pertanyaannya, apakah kamu teman yang baik buat teman kamu? Ya, pastinya. Ketika temannya terjatuh, kamu menolongnya kan? Ya, pasti. Waktu senang, bermain bersama-sama, tertawa bersama. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita, Teacher Reda berharap yang pertama, kamu dapat untuk menjelaskan makna menjadi teman yang baik bagi orang lain, dan juga kamu dapat menyebutkan contoh sikap menjadi teman yang baik. Lalu yang kedua, kamu dapat untuk mempraktikannya di rumah ya, atau di mana saja kamu. Bagaimana kamu menunjukkan sikap yang baik dalam berteman. Oke, Mak Level? Nah, perhatikan baik-baik ya. Kita akan belajar tokoh Alkitab yang bernama dan Yonatan. Siapa itu Daud, teacher? Daud itu adalah anak dari Isai. Dia bekerja sebagai gembala, lalu dia adalah anak yang paling bungsu dari 8 bersaudara. Dia sepertinya ya, dia dianggap seperti agak terbuang dalam keluarganya. Mengapa? Karena ketika abang-abangnya pergi berperang, dia tidak dibolehkan ikut. Dia tidak terlalu dihargai oleh saudaranya. Tetapi Daud ini adalah Daud yang disukai Tuhan ya, sehingga suatu saat dia akan menjadi raja. Dia diurapi menjadi raja, oke? Nah, lalu dia memiliki sahabat namanya adalah Yonatan. Siapa itu Yonatan? Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul. Oke, Raja Saul itu adalah raja pertama untuk bangsa Israel. Dia adalah seorang putra mahkota, ya, dan dia adalah sebagai calon pengganti dari Raja Saul sebagai raja. Hidupnya di istana. Wow, hebat ya. Daud dan Yonatan walaupun mereka berbeda, namun mereka tetap mengasihi. Ketika mereka berjumpa, mereka langsung berteman ya. Nah, kita perhatikan ya, perhatikan gambarnya. Teacher Reda tunjukkan, kamu bisa membuka Alkitab kamu nanti dari 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7. Kamu bisa membaca di rumah ya. Ini adalah gambar Daud dan Yonatan. Nah, kita perhatikan. Yonatan sangat mengasihi Daud. Demikian juga Daud mengasihi Yonatan. Mereka saling mengasihi. Oke. Nah, kita perhatikan. Ada masalah yang terjadi di dalam persahabatan mereka. Masalah apa? Daud itu dibenci oleh ayah daripada Yonatan. Siapa sih ayah Yonatan ini? Ayah Yonatan itu bernama Raja Saul. Oke? Raja Saul sangat benci kepada Daud. Mengapa Raja Saul benci kepada Daud? Nah, kita perhatikan. Karena Raja Saul iri hati kepada Daud, sehingga dia ingin membunuhnya. Tapi Daud ini bersahabat dengan anaknya, Raja Saul. Namanya tadi siapa? Yonatan. Yonatan membantu Daud agar ayahnya tidak membunuhnya. Sebenarnya kalau kita lihat, coba ya, kalau misalnya sahabat kamu dibenci oleh ayah kamu, apakah kamu tidak akan bersahabat lagi dengan teman kamu itu? Oh, tidak. Kalau Yonatan tidak, dia tetap bersahabat dengan sahabatnya itu walaupun ayahnya benci kepada Daud. Tapi Yonatan menunjukkan bahwa dia setia menjadi sahabatnya. Oke, ketika ayahnya ingin membunuhnya, justru dia menolong Daud supaya dia tidak dibunuh ayahnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mau menolong teman kamu ketika teman kamu dalam kesusahan? Oke, yang berikutnya kita lihat tokoh yang berikutnya ya. Pernah kamu lihat ini kan?
Kamu bisa membuka Alkitab kamu lagi nanti di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, ini gambar ini kamu pernah lihat kan? Nah, ketika terjadi badai ya, terjadi angin ribut. Saat itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sedang ada di atas kapal ya, atas perahu. Saat terjadi bencana, angin ribut, wah ternyata saat itu Yesus tertidur. Mereka hampir tenggelam. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Murid-muridnya membangunkan Yesus yang sedang tertidur nyenyak ya. Dia bilang, "Guru, guru, bangun. Kok tidur aja di situ? Tidak tahu kamu kita akan sudah mau tenggelam." Ketika teman kamu misalnya mengganggu kamu, apakah kamu langsung marah? Oh, tidak. Yesus tidak marah. Dia langsung bangun dan dia langsung menolong ya. Dia langsung menghardik angin yang kencang bertiup sehingga membuat mereka hampir tenggelam. Dia langsung menenangkan ombak tersebut, lalu ombak tersebut langsung tenang. Nah, saat itu Yesus tidak marah kepada murid-muridnya yang sedang panik itu, tapi dia justru mengasihi murid-muridnya. Misalnya kalau kamu sedang mengerjakan sesuatu, kamu sedang sibuk atau sedang tidur, lalu kamu tiba-tiba dibangunin. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Pasti kamu marah. Apa ini? Aku sedang tidur, kamu bangun-bangunin. Oh tidak, itu adalah menunjukkan sikap yang tidak baik. Yesus adalah sahabat yang sejati. Ketika kita dalam kesusahan, dia menolong kita, ya kan? Perhatikan ini. Pada waktu angin ribut, murid-murid membangunkan Tuhan Yesus. Yesus langsung bangun, ya. Tuhan Yesus segera bangun dan menenangkan badai. Tuhan Yesus segera menolong murid-muridnya yang sedang panik, ya. Dia tidak memarahinya. Dia tidak membiarkan mereka tenggelam, tapi Yesus segera menolong. Nah, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia adalah teladan yang bisa kita teladani. Ini perhatikan, kamu pernah dengar ini? Kamu bisa buka lagi Alkitab kamu dari Matius 26 ayat 69 ya sampai 75. Oke, perhatikan gambar yang Teacher Reda tunjukkan. Nih, kamu pernah lihat ini? Tahukah kamu siapa ini? Ya, pasti di antara kamu langsung melihat ada ayam di situ. Ayamnya berkokok. Tentunya kamu bisa tahu kan? Nah, kamu perhatikan ya bagaimana sikap Petrus terhadap Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Ingat ya, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Petrus? Petrus berjanji akan setia berteman dengan Tuhan Yesus, ya. Namun, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Coba, dia katakan, aku akan temanmu yang setia guru, kemanapun guru pergi, aku akan selalu pergi. Tapi tiba-tiba ketika Yesus menghadapi masalah, apa yang dia lakukan? Nah, ketika Yesus dalam masalah, Petrus pergi meninggalkan Yesus. Bahkan ia mengatakan kepada orang yang pernah bertanya kepada dia, "Oh tidak, aku tidak mengenal dia." Bayangkan, yang selalu bersama dia, sahabatnya yang dia sudah berjanji mau setia. Tapi ketika sahabatnya dalam masalah, dia mengatakan, "Maaf, aku tidak mengenalnya, aku tidak tahu." Apakah itu contoh sikap sahabat yang baik? Oh tidak, Teacher Reda. Teacher Reda yakin anak-anak Makleva tidak seperti itu. Tapi apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus belajar seperti siapa? Kamu belajar seperti Yonatan dan juga belajar seperti Tuhan Yesus. Nah, nih ya. Bagaimana teacher menunjukkan sikap menjadi teman yang baik? Misalnya dalam kehidupan kamu sehari-hari ini, perhatikan ini. Sahabatnya sedang sakit kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka datang mengunjunginya, mereka mau mendoakannya. Lalu yang berikutnya, coba perhatikan nih. Temannya sedang bersedih, dia sedang menangis. Aku kehilangan barangku. Tapi sahabatnya, dia datang menghiburnya, dia menolong sahabatnya. Itu adalah salah satu contoh sikap menjadi teman yang baik ya. Oke, kamu bisa ketika teman bersedih karena kehilangan barang yang dia sangat suka, kamu harus menghiburnya. Misalnya mengajaknya bermain supaya ia melupakan kesedihannya. Lalu ketika teman kamu mendapatkan nilai jelek, kamu mendukungnya supaya rajin belajar, tidak mengejeknya. Oke, Mark Level, kalau teman kamu dapat nilai yang tidak baik, yang kurang baik, kamu tidak boleh mengejek. Ya, teacher, dia malas. Tidak boleh.
tapi kamu harus mengajak teman kamu supaya dia lebih rajin belajar. Oke, mark level. Lalu ketika teman kamu sakit, kamu dapat mendoakannya agar cepat sembuh. Ini yang bisa misalnya contoh yang bisa teacher Reda bagikan. Mungkin kamu ada contoh-contoh yang lain yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu praktekkan di rumah. Coba ya, ketika kamu berteman dengan siapa saja, jadikan kamu menjadi teman yang baik. Ingat ya, teman yang baik dalam susah ataupun senang kita tetap sahabat. Jangan seperti Petrus, ketika Yesus dalam masalah, justru dia meninggalkan Yesus. Bahkan dia mengatakan, aku tidak mengenalnya. Itu adalah contoh sahabat yang tidak baik. Nah, tapi kita harus menunjukkan sikap yang baik. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, kamu akan mengerjakan tugas. Yang pertama, kamu perhatikan ya kegiatan 4, nomor 1 sampai 5, dan menuliskan ayat hafalan kamu. Lihat nanti buku kamu ya. Teacher Reda nggak tulis di sini, tapi kamu bisa membuka buku kamu, perhatikan di dalam halaman yang ke-112. Oke, Teacher Reda nggak tulis di sini halamannya, tapi kamu bisa membuka buku kamu halaman 112. Kegiatan 4 dan rangkuman. Oke, mark level. Thank you all. God bless you.